warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Marti Astuti dari UPBJJ Malang ingin menyampaikan diskusi 6 pada siang hari ini. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk lingkungan belajar yang adil, eksklusif, dan bebas dari bias gender. Anak-anak pada jenjang dasar sedang membentuk identitas nilai-nilai sosial, sehingga penting bagi guru untuk menerapkan prinsip kesetaraan sejak dini. Nah, beberapa hal yang saya lakukan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang setara dan aman, yaitu dengan mengatur ruang kelas dan aktivitas secara inklusif tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian memberikan kesempatan yang adil bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam menjawab pertanyaan, memimpin kelompok maupun terlibat dalam kegiatan. Kemudian mendorong budaya saling menghormati dengan menegaskan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk belajar dan berpendapat. Yang kedua, saya menggunakan bahasa yang netral gender, yaitu menghindari ungkapan seperti anak lelaki lebih kuat, anak perempuan lebih rapi. Jadi saya menghindari ungkapan-ungkapan seperti itu. Kemudian menggunakan istilah seperti teman-teman dan anak-anak yang itu mewakili untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang ketiga yaitu memilih dan menyusun materi pembelajaran yang tanggap gender, yaitu saya menggunakan bahan ajar yang mencerminkan kesetaraan seperti buku cerita yang menggambarkan perempuan sebagai pemimpin maupun laki-laki yang sebagai pengasuh. Yang kedua yaitu jika materi yang tersedia masih bias, saya akan memodifikasi kontennya agar mencerminkan nilai-nilai kesetaraan. Nah, selanjutnya yang keempat, saya menyelipkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pelajaran, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, atau seni budaya. Saya menyisipkan cerita, diskusi atau tugas proyek yang menunjukkan bahwa semua anak itu bisa memiliki cita-cita dan peran yang sama tanpa membedakan itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian mendorong diskusi keberagaman dan menghargai melalui cerita atau permainan peran. Kemudian yang kelima, menjadi teladan dalam sikap dan tindakan. Jadi saya sebagai guru itu harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani konflik antar siswa. Jadi saya tidak memihak, oh anak perempuan saja atau anak laki-laki saja yang saya bela, tidak. Jadi saya berusaha untuk bersikap adil. Selanjutnya menyadari dan mengevaluasi bias pribadi agar tidak secara sadar membeda-bedakan perlakuan terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Yang keenam yaitu mengedukasi orang tua dan lingkungan sekolah. Saya biasanya mengajak orang tua untuk memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui komunikasi di rapat sekolah maupun ketika media daring. Kemudian bekerja sama dengan guru lain untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai seperti ini, semua anak itu merasa sama. Nah, saya berharapnya siswa itu bisa tumbuh dengan kepercayaan diri dan rasa hormat terhadap orang lain serta kesadaran pentingnya kesetaraan dan keadilan. Nah, ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil di masa depan. Pertanyaan yang kedua yaitu strategi konkret apa yang saya lakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender, yaitu yang pertama saya menggunakan bahasa inklusif dan bebas bias gender. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih menggunakan kata teman-teman atau anak-anak daripada saya menyebutkan anak laki-laki maupun anak perempuan saja. Kemudian menghindari stereotip dalam contoh atau cerita. Nah, misalnya tidak selalu menggambarkan anak laki-laki itu selalu jadi pemimpin, tidak, atau perempuan itu selalu bersih-bersih rumah, itu tidak. Jadi kadang memberikan cerita yang
perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Oh, perempuan itu bisa menanam bunga, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, materi dan media pembelajaran yang tanggap gender. Saya biasanya memilih atau memodifikasi buku teks dan bahan ajar agar mencerminkan keberagaman peran gender, seperti memperlihatkan perempuan itu sebagai ilmuwan, kemudian teknisi, atau pemimpin. Selanjutnya, saya menggunakan video pembelajaran atau infografis yang menampilkan representasi setara dari laki-laki dan perempuan dalam berbagai profesi maupun aktivitas. Yang ketiga yaitu pemberian kesempatan yang setara dalam kegiatan kelas, yaitu saya biasanya mengatur kelompok secara acak beragam agar interaksi antar gender ini meningkat. Kemudian memberikan kesempatan setara kepada semua siswa untuk memimpin, menjawab pertanyaan atau mengambil peran penting dalam kegiatan kelas gitu. Yang keempat, saya melakukan pembelajaran nilai atau karakter melalui diskusi. Jadi saya memfasilitasi diskusi kelas tentang pentingnya menghargai perbedaan peran gender dan juga kerjasama antar siswa dengan konteks yang sesuai dengan usianya tanpa membedakan gender. Kemudian mengkaitkan topik-topik dalam mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dengan cerita tentang kesetaraan hak dan kewajiban. Yang kelima, saya mengidentifikasi dan menangani potensi diskriminasi gender. Jadi saya menciptakan lingkungan yang terbuka di mana siswa merasa aman untuk menyampaikan pengalaman atau perasaan mereka. Kemudian, jika terjadi diskriminasi verbal atau perlakuan tidak adil, saya menangani dengan dialog yang membina kesadaran dan empati. Jadi meningkatkan empati anak. Nah, tantangan yang sering saya hadapi yaitu yang pertama adanya bias budaya atau sosial dari lingkungan. Siswa mungkin membawa pandangan yang bias dari lingkungan rumah atau masyarakat. Biasanya sudah membawa seperti itu dari rumah atau masyarakat sekitar. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu mengintegrasikan nilai kesetaraan secara konsisten dalam pembelajaran dan bekerja sama dengan orang tua melalui forum, kelas, atau komunikasi daring. Kemudian kurangnya materi ajar yang tanggap gender. Biasanya buku teks atau media pembelajaran itu masih cenderung bias. Solusinya biasanya saya mengembangkan atau memodifikasi bahan ajar sendiri dan memanfaatkan sumber daya digital yang lebih inklusif. Yang ketiga yaitu kesadaran guru dan rekan kerja yang belum merata. Jadi tidak semua guru itu sadar atau menanggap penting isu tentang kesetaraan gender. Nah, solusinya di sini saya menciptakan lingkungan sekolah dengan mengajak rekan guru itu ikut untuk pelatihan, diskusi, kelompok kerja atau komunitas yang mengangkat tentang kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu ketidakterbukaan siswa dalam mengungkap ketidakadilan. Siswa mungkin belum menyadari ya, atau belum berani menyampaikan perlakuan diskriminatif. Jadi mereka takut ketika terjadi diskriminasi, mereka takut untuk menyampaikan. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu membiasakan sesi refleksi dan curhat terbimbing, serta membangun kepercayaan melalui kegiatan yang membina empati dan kerjasama. Jadi melalui pendekatan ini saya berharap menciptakan ruang kelas yang tidak hanya mendukung tentang perkembangan akademik, tetapi juga saya membentuk karakter siswa yang lebih inklusif, empati, adil terhadap semua individu. Demikian pendapat yang bisa saya sampaikan dalam sesi diskusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.